Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman wa razukna fahman. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Hirson Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dengan singkat kaidah atau cara dalam menentukan fi'il amr. Karena masih banyak di antara para tulabul ilmi, khususnya orang yang belajar bahasa Arab, itu kadang bingung atau keliru di dalam menentukan kata kerja atau disebut dengan fi'il amr. Nah, di video kali ini insya Allah saya akan jelaskan bagaimana caranya supaya menentukan fi'il amr itu dengan mudah dan tidak salah insya Allah. Setelah teman-teman mengikuti video ini dengan baik, jangan di skip, ya, tonton sampai habis. Insya Allah setelah melihat atau memahami penjelasan ini, teman-teman insya Allah tidak akan salah dalam menentukan fi'il amr. Baik, langsung saja kita akan ke penjelasan kaidahnya. Teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya. Jika kita ingin membuat kata kerja perintah atau fi'il amr dan kita tidak ingin salah dalam menentukan fi'il amr tersebut, maka ikutilah langkah-langkah berikut ini atau penjelasan tentang kaidah menentukan fi'il amr berikut ini. Pertama, teman-teman datangkan terlebih dahulu fi'il mudhari. Ya. Kemudian jadikan fi'il mudhari tersebut jadi majzum. Ya. Kemudian setelah itu hapus huruf mudhara'ah. Maka huruf yang tersisa itulah fi'il amr. Tanpa ada perubahan, tanpa kita harus merubahnya. Jika kita merubahnya dari sisa huruf tersebut setelah kita buang huruf mudhara'ahnya, maka pasti kita akan salah. Oke, sekarang kita langsung ke contoh. Ya, kita langsung ke contoh. Contohnya adalah yudahriju. Yudahriju. Ya, maka seperti yang saya bilang tadi, jadikan ia majzum. Ya, contoh ini lam yudahrij. Lam yudahrij. Setelah kita majzumkan huruf tersebut, kata kerja tersebut, maka kita buang huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ini nih, ya. Iya, huruf mudhara'ah. Maka yang tersisa adalah dal, ha, ra dengan jim. Maka fi'il amrnya kita bisa tentukan dahrij. Dahrij. Iya. Contoh kedua. Ya. Contoh kedua, kata kerja yu'allim, yu'allimu. Kata kerja yu'allimu. Nah, seperti yang saya bilang, setelah kita mengetahui kata kerja tersebut yu'allimu, maka jadikan ia majzum. Lam yu'allim. Setelah itu kita buang huruf mudhara'ah, itu ya, maka yang tersisa adalah alim. Nah, itulah fi'il amarnya atau kata kerjanya. Jadi alim. Ya. Begitu seterusnya. Kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya yujadilu. Yujadilu. Nah, kita majzumkan lam yujadil. Setelah itu kita buang huruf mudhara'ah, maka yang tersisa itu adalah huruf atau fi'il amarnya. Jadil. Ya. Baik. Selanjutnya adalah yusolli. Ya, yusolli. Ya, setelah itu kita majzumkan lam yusolli. Ya, dia sholla yusolli ini, lam yusolli dia majzum dengan dibuangnya huruf illah. Ya, dia majzum ya, hadfu harfil illah. Ya, lam yusolli. Maka fi'il amarnya adalah setelah kita buang huruf mudhara'ah yaitu sholli, ya, sholli. Oke. Baik. Kemudian selanjutnya adalah ini yang paling penting sekali, kata kerja yang banyak orang salah dalam menentukan fi'il amarnya. Bahkan para siswa atau mahasiswa yang dalam kata kerja ini banyak salah, jatuh dalam kesalahan yang khususnya dalam menentukan fi'il amr atau kata kerja perintah. Iya, apa kata kerjanya? Itu kata kerjanya yara, ya. Yara. Yara. Kata kerjanya yara, maka ketika kita majzumkan dia jadi lam yara. Jadi seperti ini, lam
yara. Ya, dia majzum dengan dibuangnya huruf illah, hadfu harfil illah. Maka apa fil amarnya? Fil amarnya adalah ra, ya. Karena tadi kita mengatakan buang huruf mudhara'anya. Jadi tinggal ra. Ya, jadi jangan diganti-ganti. Ya, kalau kita mengatakan ri, maka sungguh itu adalah kesalahan yang sangat besar. Ya, jadi lam yara kata perintahnya adalah ro, bukan ri, ya, bukan ri atau bukan ru, tapi dia ro, ya. Baik. Selanjutnya adalah yata'allamuna, ya, yata'allamuna. Maka ketika kita majzumkan menjadi lam yata'allamu, ya, dia majzum dengan hadfu harfin nun, ya. Maka fil amarnya adalah yang tersisa tadi ketika huruf mudhara'ah dibuang. Ta'allamu. Baik. Nah, inilah teman-teman dalam menentukan fil amar. Maka pertanyaan yang sangat penting adalah apakah ada kata kerja yang tidak sesuai dengan kaidah yang telah kita sebutkan tadi? Ya, jawabannya adalah ada. Ya, akan tetapi tidak banyak kata kerjanya. Hanya ada 4 kata kerja saja. Hanya ada 4 kata kerja saja. Dan insya Allah ini gampang untuk kita hafalkan. Ya. Kata kerjanya adalah ini sebagai berikut. Akala, ya. Akala, kul, ya'khudhu, khudh, ya'muru, mur, yas'alu, sal. Ya. Ini hanya 4 saja, 4 kata kerja saja yang tidak sesuai dengan kaidah yang kita sebutkan tadi. Jadi tidak boleh kita bilang ukul atau ukhud, umur atau aksal, ya, tidak bisa. Jadi langsung kita mengatakan kul, akala yakulu kul, ya akhadha yakhudhu khudh, amara ya'muru mur, sa'ala yas'alu sal. Nah, kalau kul dengan khudh ini memang sudah begini kondisinya dalam keadaan apapun. Namun ada khusus mur dengan sal ketika dia diawali dengan didahului dengan huruf huruf atof, ya, sebelumnya bisa kita mengatakan wa'mur atau was'al, ya. Bisa kita mengatakan wa'mur wasal atau wa'mur was'al. Nah, bisa dua-dua. Ya, hanya itu yang kata kerja yang di luar dari kaidah ini kita hafalkan hanya 4 saja. Apakah ada lagi? Ya, ada lagi. Ada lagi. Namun ini adalah yang terakhir, ya, kata kerja yang tidak masuk di dalam kaidah yang kita jelaskan di awal tadi. Ya. Dia wazannya adalah af'ala, yuf'ilu, af'il, ya. Kata kerja apapun dalam bentuk wazan af'ala, maka fil amarnya adalah af'il. Ya. Contoh, akrama, yukrimu, akrim. Akhraja, yukhriju, akhrij. Ya, dan seterusnya. Ya, intinya adalah kata kerja apa saja yang dalam timbangan af'ala, maka fil amarnya adalah af'il. Itu yang di luar daripada kaidah yang kita jelaskan tadi. Ya, baik teman-teman, sekarang tinggal masalah terakhir agar kita betul-betul menguasai atau memahami kaidah ini. Coba kita perhatikan penjelasan saya di awal tadi. Jika kita perhatikan kata kerja ini, lam yudahrij, lam yu'allim, lam yujadil, lam yusalli, lam yara, lam yata'allamu, semua ini adalah huruf-huruf mutaharrika. Ya, maksud saya adalah setelah kita buang ini huruf mudhara'ah, maka dia berawal dengan huruf mutaharrika. Ya, kalau kita buang ini huruf mudhara'ah, maka dal ini adalah huruf mutaharrika. Dan bahasa Arab itu selalu diawali dengan huruf-huruf mutaharrika dalam di awal pembicaraan. Nah, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana menurut kalian jika kita mendapati kata kerja yang diawali dengan sukun setelah kita menghapus huruf
mudhara'ah. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita selanjutnya. Baik, kita langsung saja ke contoh. Ya, saya akan berikan contohnya. Contohnya adalah lam yaktub. Ya, lam yaktub. Ya, kalau kita buang huruf mudhara'ahnya, maka kaf ini menjadi sukun, sakin. Nah, orang Arab ketika menyikapi kata kerja seperti ini, itu mereka menambahkan dalam kata kerja tersebut alif wasal. Ya. Kenapa disebut dengan alif wasal? Karena dia langsung tersambung ke huruf sukun setelahnya. Oleh karena itu, kita tidak dapati alif wasal dalam bahasa Arab kecuali huruf setelahnya itu sukun. Ya. Nah, jadi dia fil amarnya menjadi uktub. Ya, fil amarnya adalah uktub. Ya, kita tambahkan alif wasal di sini. Nah, kemudian barisnya adalah dhamma. Oke. Dalam pemberian baris, ya pemberian baris, kita memberikan harokat pada alif wasal ini, entah dia dhammah atau kasrah. Ya, tidak ada fathah. Hanya dua itu, entah dia dhammah atau kasrah. Kapan dia dhammah, kapan dia kasrah, nanti kita akan jelaskan ya secara bertahap. Baik. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa di sini dia dhamma, uktub? Kenapa bukan aktub? Kenapa bukan iktub? Ya. Jadi harokat di sini di alif wasal patokannya adalah di ainul fi'ilnya. Di ainul fi'ilnya. Ya, coba lihat ainul fi'il barisnya apa? Dhamma. Atau juga disebut kalau bingung ainul fi'il, patokannya adalah huruf kedua dari huruf terakhir. Jadi teman-teman menghitung huruf kedua dari huruf terakhir, itulah patokan harokat yang akan kita beri di alif wasal yang ada di fi'il amar. Iya. Jadi ini ainul fi'ilnya dhamma, maka baris alif wasalnya adalah dhamma juga. Ya, jadi uktub. Oke, selanjutnya adalah contoh selanjutnya lam yaftah. Oke, lam yaftah. Nah, ketika kita buang huruf mudhara'ah, maka yang tersisa adalah fa, ta dengan ha. Fa-nya sukun, ya. Fa-nya ini sukun, tidak mutaharrik seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Nah, apa fil amarnya? Fil amarnya adalah iftah. Fil amar iftah. Oke, kita lanjutkan dulu penjelasannya. Kemudian lam yajlis. Lam yajlis. Nah, ini yang huruf tersisanya setelah dibuang huruf mudhara'ahnya. Kemudian fil amarnya adalah ijlis. Ijlis. Baik. Contoh selanjutnya lam yastakhrij. Lam yastakhrij. Baik. Sekarang fil amarnya adalah istakhrij. Nah, pertanyaannya adalah Ustadz mengatakan bahwasanya di dalam menentukan baris di dalam fi'il amar, dalam penjelasan ini itu harus berpatokan di ainul fi'il atau huruf kedua dari huruf terakhir. Iya. Contoh macam di atas tadi, lam yaktub jadi uktub. Kenapa di yang contoh kedua lam yaftah jadi iftah? Bukankah ta huruf kedua dari terakhir atau ainul fi'ilnya itu fathah? Kenapa bukan aftah? Iya. Kenapa dia harus iftah? Begitu juga misalnya yajlis, lam yajlis, fil amarnya ijlis. Lamnya, baris lamnya ini baris yang ada di alif wasalnya mengikuti ainul fi'ilnya. Ijlis. Ya, begitu juga lam yastakhrij. Ya, istakhrij. Ya, istakhrij, bukan astakhrij tapi istakhrij. Nah, yang di atas tadi kenapa jadi iftah, Ustaz? Kenapa kasrah? Baik. Kenapa dia kasrah? Karena kalau kita kasih fathah di sini, itu terkesannya akan sama seperti kayak fi'il mudhari. Jadi aftah. Jadi kalau aftah, ya, dia akan kesannya akan sama dengan fi'il mudhari, dan kita tidak akan tahu siapa yang akan kita perintah, dan tidak mungkin kita akan memerintah diri kita sendiri. Makanya dalam kaidah ini, dia kasrah. Ya, dia kasrah.
Makanya saya katakan di awal tadi, barisnya adalah imma dhamma atau kasrah, tidak ada fathah. Ya, inilah kaidah singkat, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.